Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan tetap semangat. Saya Erniwati dari SMP Negeri 1 Ambunten, Kabupaten Sumeneb. Saya CGP Angkatan 7 dengan fasilitator Bapak Slamet Setiono dan pengajar praktik Ibu Vivit Humayun. Kali ini saya akan melakukan kegiatan. Ada 3 tahapan dalam kegiatan ini. Yang pertama, pra-observasi, yang kedua, observasi, dan yang ketiga, pasca observasi. Kali ini saya akan melakukan kegiatan yang pertama, yaitu pra-observasi dengan rekan sejawat saya, Ibu Indri Ekawati, pengajar IPA di kelas 7 dan kelas 9. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Indri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erni. Gimana nih kabarnya Bu Indri hari ini? Alhamdulillah sehat, baik, masih melakukan aktivitas seperti biasa, ngajar dan lain-lain. PMM juga loh Bu. Oh iya. Lagi sibuk PMM ya Bu. Mengerjakan singkatan untuk hal-hal jika ada yang kosong, jadi saya pergunakan untuk mengerjakan singkatan. Hebat Bu Indri. Terima kasih. Terus gini Bu, maaf nih ya, saya mau mengganggu sedikit waktu Bu Indri. Saya tuh ada kegiatan Bu Indri untuk melakukan observasi mengajar di kelas. Nah, sekarang ini saya ingin melakukan pra-observasi. Jadi saya ingin menanyakan beberapa hal tentang kesiapan Bu Indri di dalam pembelajaran nantinya. Gimana Bu Indri? Siap? Berarti nanti anak saya yang menhandle ya maksudnya ya? Iya, saya Bu hanya Erni masuk ke dalam kelas, habis itu mengobservasi saya gitu maksudnya? Iya Bu. Insya Allah Bu. Siap. Nah, misalkan nih saya Bu Indri sudah ini kan mau ngajar, kemudian kira-kira kapan saya bisa melaksanakan observasi ini? Jadi kelasnya juga tergantung saya ya Bu? Iya, milihnya kelasnya. Iya. Kebetulan saya kan ngajar kelas 7 sama kelas 9, jadi ambil yang kurikulum merdekanya saja. Iya, Gimana kalau kelas 7-nya saja? Kelas 7 ya. Kelas 7 berapa Bu? Kelas 7C saya. Hari apa? Hari Selasa. Oh, hari Selasa ya. Selasa jam 34. Oh, jam ke-34. Oke. Baik Bu Indri, dari rencana yang Bu Indri akan dilaksanakan nanti nih di kelas 7C ya, belajar ketika saya akan melakukan observasi itu, kira-kira tujuan pembelajarannya apa Bu Indri, bisa dijelaskan? Kebetulan karena anak-anak kemarin itu sudah selesai dengan kegiatan yang penutup, istilahnya sudah sumatif. Sekarang ke tata surya, materi tentang tata surya, di mana di dalam tata surya itu tujuan pembelajaran yang akan disampaikan ke anak itu bagaimana anak itu bisa untuk mengidentifikasi tata surya, terus bagaimana anak itu bisa membedakan tentang 8 planet. Jadi di mana tata surya itu kan tidak hanya terdiri atas planet, tapi banyak sekali benda-benda langit yang lainnya. Cuman saya untuk sesudah membicarakan tentang tata suryanya, anak akan digiring opininya dan segala mindset mereka ke dalam planetnya dulu sebelum nanti lanjut masih ada komet, asteroid dan sebagainya. Itu mungkin ya. Jadi tujuan pembelajarannya nanti mengidentifikasi tata surya ya? Iya, sama membedakan, menyebutkan 8 planet. 8 planet. Oh iya. Nah, kira-kira nih dari tujuan pembelajaran itu Bu Indri itu apa area perkembangan yang akan hendak dicapai dari pembelajaran itu? Area perkembangan mungkin masih rencana ya Bu. Iya, rencana saya itu rencana anak akan dibuat diskusi dalam kelompok. Cuman mungkin nanti karena di dalam kurikulum merdeka itu terdapat seperti pembelajaran diferensiasi dan sebagainya. Mungkin saya akan membagi kelompok itu ke dalam pembelajaran diferensiasinya. Arahnya ke sana untuk rencana saya. Ya. Terus strategi yang sudah dipersiapkan apa nih untuk mencapai perkembangan tadi? Yang pertama memang karena sudah pembelajaran diferensiasi, di mana diferensiasi pembelajaran yang akan saya ambil itu mungkin menuju ke prosesnya. Jadi pembelajaran diferensiasi ke proses,
di mana nanti mungkin saya akan mempersiapkan seperti bahan ajar, media pembelajaran itu yang harus bisa mencakup tentang kebutuhan murid terhadap profil belajarnya, bagaimana dia masuk yang auditori, visual, kinestetik mungkin Bu. Jadi saya harus mempersiapkan bahan ajar yang mereka butuhkan. Iya. Nah kalau misalnya kayak auditori mungkin nanti saya perlu mempersiapkan seperti video pembelajaran tentang tata surya dan juga 8 planetnya Bu. Terus saya ada keinginan itu untuk yang kinestetiknya, mungkin sebelum pembelajaran dimulai saya mungkin akan memberikan berupa gambar-gambar, tetapi yang yang menguasai istilahnya, yang mungkin ada di sudut baca, ada di papan tulis, atau mungkin dinding-dinding sekitar, sehingga kalau yang kinestetik memberikan mereka ruang untuk mereka bisa bergerak. Ya. Jadi strateginya nih di diferensiasi proses sama materi ya, konten yang sudah disediakan nih medianya untuk auditori, visual dan kinestetiknya. Oke. Ada harapan lain? Harapan, tentunya banyak harapan untuk anak didik kita ya Bu. Kalau semisal anak didik kita sudah bisa dalam pembelajaran yang sudah mereka punya, artinya profil belajar muridnya mereka sudah kuasai dan mereka sudah sadar betul, oh kalau saya adalah kinestetik, harapannya tentunya nanti akan memberikan tentang asesmen formatifnya mereka sesuai dengan sesuai dengan diferensiasinya, sehingga hasilnya optimal, maksimal. Hasilnya pengennya seperti itu sebagai seorang guru, menunjukkan nanti kalau saya insya Allah berarti saya berhasil dalam pencapaian tujuan pembelajarannya. Ya, berarti harapan Bu Indri dengan strategi, dengan apa yang diharapkan oleh Bu Indri tadi yang sudah disebutkan itu, Bu Indri berharap siswa semua bisa mencapai tujuan pembelajaran. Betul, itu keinginan saya, harapan yang besar bagi seorang guru pastinya. Sama ya Bu ya. Kalau begitu Bu Indri, perbincangan kita di pra observasi ini tadi saya sudah mencatat di sini nih tujuan pembelajarannya, kemudian apa yang mau dikembangkan, kemudian strateginya bagaimana sudah dijelaskan dengan jelas. Nah, nanti kita ketemu di observasi ya Bu, ketika Ibu sudah hari berada Selasa, ketika berada di dalam kelas hari Selasa kelas 7 di jam 3.4, kelas 7C ya. Oke. Terima kasih Bu Indri atas waktunya. Kita ketemu hari Selasa. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelas sebelum kita memulai pelajaran. Banyak yang tidak masuk ya. Ini kosong, yang bareng sama kosong. Agus, Ibu absen dulu ya. Farhan, Abil, tidak ada keterangan. Amel, Firdaus. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar sesuatu hal yang berada di langit. Tetapi sebelum pelajaran, Ibu pengen kalian itu keluar dulu dari kursinya. Kita berdiri dulu ya. Meskipun puasa, tapi jangan mengendorkan kalian semangat kalian. Tetap semangat. Keluar dulu, keluar biar leluasa, maksudnya leluasa untuk kita bergerak ya. Senyumnya mana senyumnya? Senyumnya mana? Ya, Rafa, terus Aang sudah keluar ya. Aril sudah keluar juga. Ibu akan mengadakan permainan. Cukup singkat permainannya ya. Cukup singkat permainannya, di mana kalian itu melakukan gerakan tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri dengan cara berhitung saja.
Bagaimana cara berhitungnya? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sampai selesai, habis itu hitungannya mundur lagi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Terus seperti itu sampai menemukan terakhir adalah 1, 1, 1, 1. Bisa? Bisa tidak? Lihat konsentrasi kalian meskipun puasa, apakah masih bisa untuk bersemangat? Ya Aril, halo. Bisa ya, dimulai ya. Konsentrasi. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Bisa bergerak sudah ya? Paling tidak dengan seperti itu ibu tahu kalian itu bukan hanya raganya yang ada di sini, tetapi jiwa yang sudah pengen tidur, masih di rumah, awayan, ratondu, itu masih tetap ada di sini semua. Antara raga dan jiwa semuanya sudah ada di dalam kelas. Baik, hari ini apa yang akan ibu pelajari buat kalian? Bisa dilihat di depan. Kalian nggak setuju kan? Kita akan belajar tentang tata surya sama 8 planet dalam tata surya. Oke, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, siswa kalian maksudnya dapat mengidentifikasi apa itu tata surya, kenali, memberikan ciri, memberikan contoh, itu adalah mengidentifikasi terhadap adanya tata surya. Itu yang pertama. Tujuan kedua, siswa kalian maksudnya dapat membedakan 8 planet dalam tata surya, baik dalam bentuknya ataupun karakteristik yang dimiliki setiap planet ke-8 itu. Artinya setiap planet kan memiliki ciri khas ya, atau karakteristik. Itu yang akan kalian pelajari dan harus dipenuhi sebagai tujuan pembelajaran kita hari ini. Di sini, di depan sudah ada gambar. Di belakang juga sudah ada gambar. Ya, ada gambar, ada 8 planet yang akan kalian pelajari sekaligus tata surya. Boleh ibu bertanya? Pernahkah kalian merasakan panasnya matahari? Pernah? Ketika apa? Mungkin ada yang bisa bercerita? Saat? Kenapa Lan? Di luar ruangan. Dimas? Saat siang hari. Ada lagi selain itu? Panasnya matahari. Sudah? Oke. Yang dikatakan oleh Alan sama Dimas itu adalah pernyataan yang benar. Bahkan bukan hanya di luar kita dapat merasakan panasnya matahari, tetapi juga ketika berada di dalam ruangan, terutama adalah saat terdapat ruangannya adalah berupa kaca seperti ini. Maka akan lebih mudah untuk tembus cahaya mataharinya. Pertanyaan berikutnya, pernahkah kalian melihat bintang dan bulan? Pernah. Sekarang putrinya, kapan kalian melihat bintang dan bulan? Kenapa? Coba, biar satu orang saja, biar ibu fokusnya ke orang itu yang bisa ngacungkan tangan ya. Vira, tiap malam kalau tidak mendung. Ada lagi pernyataan selain Vira? Ya, siang juga bisa melihat bulan. Masih ada sisa bulan. Pernah melihat? Apakah kalian kalau siang pernah melihat? Pernah. Masih adakah benda langit yang lainnya selain yang ibu sebutkan barusan yang mungkin kalian ketahui? Ya. Siapa? Pluto. Ada lagi yang lain?
Ya, Vira. Asteroid. Oke. Alan. Meteor. Ya, Firdaus. Galaksi. Karena mungkin sekarang masih fokus kepada planetnya sama tata suryanya. Sudah. Mari beri tepuk tangan buat kita semua. Kalian sudah aktif hari ini. Pengetahuan kalian, pengetahuan awal kalian itu sudah cukup bagus untuk materi kali ini. Kalian sudah mengetahui meskipun kalian hanya membaca ataupun tahu dari YouTube, ya. Taunya dari YouTube, bisa kan? Atau melihat televisi, fakta-fakta unik tentang tata surya sama planet. Banyak sekali benda langit yang lain, tidak hanya berfokus kepada bintang dan juga, perhatikan ya, subscribe dan aktifkan loncengnya. Tata surya terbentuk sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu, yang bermula dari keruntuhan gravitasi awan molekul karbon raksasa, kemudian membentuk bintang dan planet-planet yang berada di dalamnya. Benda-benda langit apa saja yang termasuk di dalam tata surya? Diagram matahari, Neptunus, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Yang berwarna keemasan. Uranus adalah planet tertentu di dalam sistem tata surya kita. Disebut juga sebagai anak Uranus adalah suhu yang sangat dingin. Uranus disebut juga sudah ya diskusinya ya. Baik, sekarang karena diskusi telah selesai, yang visual, yang auditori, sama yang kinestetik ya. Sekarang Ibu mau menanyakan baik itu ke kelompoknya visual, auditori ataupun kinestetik. Apa yang kalian ketahui sekarang tentang tata surya? Ya, Alan dari kelompok yang visual. Jadi, tata surya adalah susunan planet di luar angkasa yang berjalan sesuai porosnya. Bukan hanya planet, bahkan benda lainnya yang ada di luar angkasa seperti meteor, asteroid, komet dengan matahari sebagai titik sebagai pusatnya. Oke, yuk beri tepuk tangan buat Alan. Kelompok visual. Ibu pengen tahu tentang planet Jupiter. Siapa yang bisa? Langsung acungkan tangan. Baik, Rofiki dulu karena tadi kan dimulai dari yang visual. Coba sekarang yang Rofiki terlebih dahulu. Planet Jupiter. Dari 8 planet yang ada di tata surya, Jupiter adalah planet yang paling besar. Jupiter memiliki diameter sebesar 122 diameter bumi. Untuk volumenya, Jupiter memiliki volume 1300 lebih besar daripada volume bumi. Sekarang Ibu pengen kalian mendengar tentang planet Neptunus. Neptunus. Ya, kelompok dari kinestetik. Dari tadi kan kelompok visual sama auditori ya. Ini kelompok dari kinestetik. Aurel. Ya, silakan Aurel, apa yang kamu ketahui tentang planet Neptunus? Planet Neptunus merupakan planet terjauh dari matahari. Neptunus juga satu-satunya planet di tata surya yang tidak dapat terlihat dengan mata telanjang. Planet ini pertama kali ditemukan pada tanggal 23 September 1646. Yuk kita kasih aplaus buat Aurel. Yang semangat anak. Oke. Karena waktu sudah selesai,
kiranya sudah cukup yang Ibu sampaikan dan insya Allah kalian sudah mampu bisa menjawab pertanyaan, bahkan dapat memenuhi tujuan pembelajaran yang sudah disampaikan oleh Ibu. Kalian sudah dapat mengetahuinya karena mungkin di SD sudah disampaikan oleh guru-guru ya, atau mungkin kalian bisa melihatnya lewat YouTube. Sekarang Ibu minta satu orang saja untuk sebagai refleksi, sebagai penutup. Hal apa yang membuat kalian suka dari yang kegiatan yang barusan dilakukan? Hal yang mana, bagian mana yang membuat kalian senang hari ini belajar tentang IPA, khususnya materi tentang tata surya? Bisa mengenal planet dan karakteristiknya. Bisa mengenal planet dengan karakteristiknya. Yang bagian mana? Lebih khususnya yang mana? Saturnus. Kepada Saturnus. Oh, senang sama Saturnus. Kenapa kok senang sama Saturnus? Mempunyai cincin. Oh, mempunyai cincin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Indri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Arni. Ya, kegiatan hari ini Bu Indri adalah kegiatan lanjutan dari yang kemarin ketika saya melakukan praobservasi dengan Bu Indri. Kemudian saya sudah melakukan observasi di kelas. Nah, sekarang adalah pasca observasi. Iya, iya. Kira-kira Bu Indri itu bisa curhat ya, bisa ini bagaimana pengalaman Bu Indri Selama pelaksanaan ya maksudnya, Ya. selama observasi. Nah, ketika di pasca ini Bu Indri kira-kira ingin apa dari percakapan ini? Tujuannya maksudnya ingin dapat apa dari berbincang-bincang kita hari ini? Yang pertama, saya pengen curhat apa kendalanya, hambatannya, atau mungkin yang sudah berhasil dilakukan ketika observasi kemarin atau ketika saya melakukan kegiatan pembelajaran di kelas bersama anak-anak. Yang kedua, saya pengen juga berbagi apa Bu? Cerita baik ya. Berbagi cerita baik, mungkin bisa dijadikan inspirasi atau mungkin diambil kekurangannya mungkin dengan teman sejawat, nanti ini yang bisa diberikan solusi. Nah, atau mungkin nanti bisa dilakukan diskusi tuh Bu dengan diskusi, teman sejawat atau berkolaborasi rekan sejawat dengan teman-teman di sekolah. Nah, pada saat praobservasi kemarin itu Bu Indri itu mengatakan ada aspek atau strategi yang ingin dikembangkan dalam pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh Bu Indri pada waktu itu. Kira-kira bagaimana? Apakah aspek atau strategi yang ingin dikembangkan oleh Bu Indri itu sudah terlaksana dalam pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Bu Indri kemarin? Menurut Bu Indri, boleh cerita sedikit ya? Gini Bu, kemarin itu namanya juga kita setiap guru kan pasti sebelum pembelajaran atau melakukan kegiatan pembelajaran di kelas itu kan pasti memiliki rencana yang kita tuangkan. Dan kita mungkin yang pertama kita juga bisa harus mendapatkan gaya belajar anak atau profil belajar anak kan pasti kan. Dimana di dalam kurikulum Merdeka itu memang sudah ada kayak seperti pembelajaran diferensiasi. Dan yang saya baca dan saya pahami maksudnya itu ada beberapa gaya belajar yang mungkin yang saya sebutkan yang kemarin pada saat praobservasi ya Bu ya. Saya karena melakukan pembelajaran diferensiasi sehingga saya bentuk anak itu dalam 3 kelompok, di mana kelompok itu saya mendapatkan hasil data dari guru BK. Jadi tetap antara satu sekolah itu antara guru BK, teman sejawat mungkin satu mata pelajaran atau mungkin guru-guru yang lain itu bisa memberikan memberikan solusi, memberikan masukan sehingga pembelajaran itu bisa berjalan dengan lancar, efektif, aktif, dan itu yang memang diharapkan oleh semua guru. Dari hasil yang sudah saya dapatkan dan sudah saya bagi dalam 3 kelompok itu, dalam ketiga kelompok itu Bu, ada memang yang masih tidak maksimal saya, di mana TP saya, tujuan pembelajaran saya itu ada untuk beberapa anak itu dikatakan tidak maksimal saya Bu. Adalah maksudnya, tapi ya juga dikatakan berhasil
juga ada, karena mungkin yang tidak maksimal itu hanya minimnya, maksudnya mayoritasnya anak, mayoritasnya itu lebih banyak TP-nya sudah tercapai. Kemarin itu strateginya yang saya ingat tuh waktu praobservasi kan Bu Indri mau melakukan pembelajaran berdiferensiasi proses gitu ya, dengan materi ajar yang disajikan dengan berbagai macam gitu ya. Bisa diceritakan nggak bagaimana prosesnya itu anak-anak kira-kira, kan tadi ada nggak kesulitan dengan materi yang sudah sampai jabarkan dari beberapa bentuk itu? Untuk proses kegiatannya karena sudah terbagi dalam 3 kelompok itu ya Bu. 3 kelompok itu saya sudah sebelum pembelajaran dimulai, pembelajaran sebelum masuk, karena kebetulan saya kan jam pertama. Sebelum jam 7 saya sudah di kelas itu saya sudah menempelkan beberapa foto atau gambar tentang materi yang akan saya ajarkan. Terus saya sudah juga menyiapkan segala hal media pembelajaran, misalnya ada yang sudah menggunakan video pembelajaran, jadi saya siapkan laptop, terus saya siapkan videonya juga gitu. Sama juga dengan penjelasan saya, soalnya terkadang anak itu yang seperti yang kinestetik mungkin dia butuh ruang untuk mereka bergerak, sehingga saya memang sengaja menempelkan beberapa foto, bukan hanya di satu sudut istilahnya Bu. Saya tempel di papan tulis, saya tempel di belakang, sehingga mereka ada kesempatan untuk mereka bergerak bagian kinestetik. Yang kedua, saya kenapa kok menggunakan video pembelajaran? Karena di dalam video pembelajaran itu sebetulnya aspek untuk proses bagi anak yang masuk dalam kelompok visual dan auditori itu mungkin 2 itu bisa masuk. Auditorinya mungkin karena dengan suara yang diberikan. Terkadang anak ketika melihat suatu video dan video itu sangat menarik, kan akhirnya mereka juga senang untuk belajar gitu. Sehingga 2 itu yang bisa masuk untuk auditori sama visualnya. Iya. Untuk kinestetik yang bergerak. Yang kinestetik ya biar mereka mungkin tidak jenuh kan. Kalau anak yang kinestetik mungkin diberikan ruang untuk itu, nggak adalah kemungkinan untuk mereka tetap bisa bermain. Jadi bagaimana perasaan Bu Indri ketika melaksanakan pembelajaran itu dengan hasil yang sudah diperoleh? Sebenarnya seorang guru pengennya 100% ya Bu ya. 100% anak itu benar-benar bisa tercapai dalam tujuan pembelajarannya. Kalau saya bisa memberikan skala, mungkin antara 7 ke 8 Mas Ibu. Jadi tidak benar-benar maksimal. Memang ada beberapa anak yang menurut saya itu menjadi pantauan saya dan memang harus benar-benar saya harus berhasil gitu untuk anak ini. Nah, yang pertama semuanya ada Bu. Yang di kinestetik itu ada abil itu Bu, ada abil karena mungkin dia lebih banyak gerak. Artinya benar dia bergerak, tetapi mungkin bagi saya mungkin tidak terlalu fokus atau mungkin karena gambarnya apa masih belum menarik gitu loh bagi anak itu masih yang saya PR buat saya maksudnya. Yang kedua ada Umi Atia. Umi Atia itu orangnya dia termasuk golongan yang visual. Dia senang memang terhadap adanya video-video pembelajaran, tetapi saat dia sudah harus benar-benar mandiri, artinya dia disuruh untuk tampil, dia masih belum bisa untuk seperti teman-temannya yang masih berani untuk menjawab, karena mungkin anaknya memang pendiam banget itu. Saya juga PR ke saya, perlu dorongan ke saya supaya anak itu bisa juga aktif meskipun mengeluarkan hanya sepatah 2 kata gitu. Saya pengennya ke sana arahnya. Terus sama yang auditori itu Zaki itu memang masih untuk sementara kadang kurang fokus tuh Bu, terkadang agak melamun gitu. Teman-temannya sudah aktif, dia masih dengan santainya masih kayak enjoy dengan dunianya yang ngelamun gitu. Itu juga PR dan benar-benar harus bisa. Sebagai seorang guru itu kan harus bisa bagaimana saya itu mengajak meskipun hanya persentasenya untuk sementara naiknya hanya sedikit, tapi itu sudah luar biasa kalau nanti materi selanjutnya saya bisa sedikit saja mengeluarkan sepatah kata 2 kata ya yang Umi Atia berbicara sedikit saja itu sudah luar biasa meskipun persentasenya tidak maksimal gitu.
Berarti jika diskalakan untuk 7 keberhasilan lah ya, 8. 7 sampai 8 Sampai gitu ya. Tapi kan untuk ke 100% masih ada Masih, kendala-kendalanya ya, yang ada. tadi ya, dari anak yang terlalu banyak gerak tapi kurang fokus. Kemudian ada yang Visualnya masih belum bisa mengungkapkan ya. apa yang bisa Itu PR buat Indri ya. Iya. Terus apa nih rencana Bu Indri yang akan dilakukan ke depannya untuk mengatasi kekurang sempurnaan dari pembelajaran yang sudah dilakukan? Rencana ya Bu. Rencana. Satu, memang saya harus mendekati anak tersebut secara pribadi, maksudnya bukan ketika dia mendapatkan pelajaran ini secara pribadi, artinya mungkin bisa lewat WA atau mungkin ketika saya pas istirahat, mereka juga istirahat, ada ruang untuk bisa berkomunikasi dengan mereka untuk mendekati. Terus yang kedua, memotivasi mereka bahwa setiap anak itu pasti memiliki kemampuan sosial emosi, kognitifnya, cara berpikir kritis, mereka semuanya sama setiap anak. Cuman mungkin belum maksimal di situ karena mereka mungkin masih belum percaya dirinya, mungkin masih rendah. Perlu didukung yang benar-benar harus supaya mereka maksimal terhadap percaya dirinya sehingga mereka nanti akan berani tampil, akan berani untuk mengungkapkan meskipun itu salah, karena setiap guru itu tidak akan pernah menyalahkan, justru memberikan suatu kebanggaan, apresiasi kepada anak-anak tersebut bahwa mereka sudah berani saja untuk mereka berbicara, itu sudah luar biasa. Meskipun satu kata ya Bu ya. Karena juga begini Bu, setiap anak itu mungkin tidak harus dipaksa untuk bisa menyenangi saya, untuk bisa menyenangi materi pelajaran saya. Karena setiap anak itu pasti akan memiliki kesenangannya sendiri. Entah mungkin mereka maksimal ketika dia PJOK-nya, kan ya Bu, sehingga mungkin mereka di IPA nggak terlalu senang sehingga mungkin tidak ditonjolkan tuh Bu. Atau mungkin karena tidak senangan itu, kalau di PJOK-nya bagus mungkin dia senang bola dan sebagainya. Saya paham itu, sadar itu gitu. Tapi harus tetap menjadi seorang guru, tetap harus merubah anak didik ya Bu. Tidak perlu dipaksa untuk menyukai ya. Tapi kita harus berusaha semaksimal mungkin, sekecil apapun perubahan yang dilakukan oleh yang diperoleh oleh siswa, pasti itu adalah satu keberhasilan gitu ya Bu. Jadi rencana ke depan Ibu itu mendekati anak secara pribadi, kemudian memotivasi agar anak itu bisa percaya diri. Percaya diri. Kalau setiap anak sama maksudnya. Gitu, ya. Kira-kira perlu bantuan nggak Ibu Indri? Siapa yang mau dilibatkan ketika Ibu ingin melaksanakan rencana yang tadi untuk mengatasi masalah yang Bu Indri lakukan? Sangat perlu. Kira-kira bantuan. siapa yang perlu bantuan siapa? Semua pihak. Saya pengennya di guru BK itu tetap bisa untuk menelaah anak-anak, takutnya itu masuk nanti kategorinya itu sebetulnya bukan kategori visual, ternyata dia kinestetik gitu Bu, perlu dikaji ulang pasti itu otomatis. Yang kedua, perlu bantuan dengan teman yang benar-benar mapel saya, itu yang sejawat gitu ya. saya yang satu mapel Bu, karena dengan satu mapel mungkin solusinya lebih banyak, maksudnya Bu, yang diberikan, diskusinya, kolaborasinya juga lebih banyak, lebih intens. Yang ketiga, tetap teman-teman yang satu sekolah, pasti teman satu sekolah, siapa tahu mereka bapak ibu guru yang hebat-hebat itu bisa memberikan solusi dan pernah mengalami, ternyata berhasil gitu Bu. Praktik baiklah istilahnya ya. Ternyata mereka berhasil dan bisa ditularkan ke saya, kan saya bisa untuk mengatasi ini juga. Kalau teman-temannya anak itu kira-kira diperlukan nggak ya bantuannya? Bisa Bu, bisa. Soalnya terkadang anak itu lebih dekatnya memang kepada sahabatnya gitu kan. Dengan adanya sahabat yang bisa memberikan dorongan, motivasinya, dukungan, mungkin dia juga bisa dilibatkan. Jadi semua pihak kan namanya, baik satuan pendidikannya, kepala sekolahnya juga akan memberikan dorongan selalu, semangat kepada
guru-guru kita untuk selalu melakukan perubahan demi anak didik sesuai zaman dan kodratnya Gitu, iya. Iya, betul. Iya. Karena zamannya mereka dengan zaman saya sudah berbeda kan Bu. Iya, betul. Kita harus Zaman tahu kita itu. sudah berbeda ya. Iya. Zaman kita dulu. Iya, sekarang. iya. Dari 2 rencana yang ingin Ibu lakukan, kira-kira yang menjadi prioritas pertama yang akan dilakukan itu yang mana? Mendekati anak secara pribadi atau Mendekati anaknya dulu. Kita tahu dulu apa permasalahan dia, kenapa mereka tidak aktif atau tidak bisa untuk berbicara, atau hal-hal yang menyangkut mungkin dia secara fisik dan psikisnya di rumah ataupun apa, kita pedulinya terhadap anak yang didekati maksudnya, biar kita tahu permasalahannya. Mungkin mereka malu atau memiliki suatu permasalahan di rumah secara pribadi, itu dulu. Baru setelah itu saya bisa memberikan sharing dengan teman-teman baiknya bagaimana. Tapi tetap anak dulu yang saya dahulukan, mendekati anak, motivasi anak. Ini Bu Indri, kemarin kan saya sudah observasi Bu Indri ya. Saya mau menyampaikan hasil dari pengamatan saya sebenarnya. Tadi sudah curhat banyak ya, sudah masuk nih kayaknya semua dari hasil observasi saya. Cuman yang saya ingin tanyakan itu tentang keterampilan sosial emosional. Di dalam Bu Indi mengajar, kalau saya lihat itu sudah ada di depan untuk melatih konsentrasi anak-anak biar lebih konsentrasi. Jadi emosinya sudah bisa fokus gitu ya. Di strategi yang mau dikembangkan Bu Indri itu kemarin kan diskusi kelompok. Iya. Kira-kira keterampilan sosial emosionalnya itu sudah ini enggak di diskusi kelompoknya yang Bu Indri lakukan? Sudah masuk enggak? Kan itu biasanya kalau di diskusi kelompok itu ada kerjasama gitu. Maksudnya secara kerjasama itu sudah terlaksana atau tidak? Iya. Apa mungkin pakai skala maksudnya? boleh skalanya. Kalau misalkan di skala 1 sampai 10 kira-kira berapa? Hampir sama sudah Bu. Sama Antara ya? soalnya kan di setiap kelompok itu pasti sudah ada yang saya sebutkan tadi. Seperti Abil itu di bagian kinestetiknya, sehingga itu masuk gitu loh, masuk ke dalam hal dia kerjasamanya kurang gitu. Dari hasil dia aktifnya dia juga kurang. Di bagian visual kan juga ada, di bagian auditori juga ada tadi. Berarti kendalanya cuma pada beberapa itu ya skalanya. Iya, Berarti iya. masih kurang sekitar 2 ya. Iya, 20%-an istilahnya ya. Berarti cuma ini ya rencananya untuk mendekati anak secara pribadi, memotivasi anak agar mereka percaya diri. Nah, dari yang sudah direncanakan kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan itu? Maksudnya kapan? Apa pelajaran berikutnya atau masih nunggu setelah Ibu melakukan rencana itu dulu, mau berkolaborasi dulu dengan teman atau bagaimana? Iya, kolaborasi. Tapi yang pertama saya itu Bu, tetap saya akan lakukan pendekatan. ke anak. Saya sebenarnya sudah melakukannya Bu. Ketika sudah pembelajaran, ketika istirahatnya, tapi hanya masih 1 anak gitu kan. Saya dekati, saya tanya gitu kan. Karena memang anak itu yang seperti Ati itu memang di rumahnya memang sifat karakternya yang memang seperti itu. Ketakutan apa Nak? Ya karena memang dia tidak pernah berbicara banyak ketika di dalam lingkungan pendidikan di keluarganya. Memang sifatnya itu katanya seperti itu, sifatnya diri Ati. Saya sudah melakukannya, tapi untuk yang berapa anak itu saya masih belum. Berarti dalam proses ya? Iya, tapi lama Bu, ketika saya ngobrol dengan Ati untuk menyampaikan itu kayaknya masih belum berani tuh Bu. Masih Kayak, sulit "Nggak usah memang takut ya." Nak, kita kan hanya berdua gitu kan. Saya takut apa sih permasalahan kamu sehingga kamu tidak aktif, terus tidak bisa untuk mengutarakan pendapat. Kamu kayaknya ragu, takut, tidak ada yang menyalahkan kamu. Ya akhirnya saya tungguin lama gitu, hanya untuk mengucapkan beberapa kata-kata istilahnya gitu. Itu pun Tapi keluarnya akhirnya masih tahu, pelan ya? iya. Pelan sekali sampai saya telinga itu, sampai dengerinnya itu. Iya.
Susah memang ya. Ada kehidupan seperti itu. Memang di rumahnya dia memang termasuk anak yang memang tidak banyak berbicara. Baik Bu Indri, kita sudah lama sekali ini berbincang-bincang kayaknya. Gimana nih perasaan Bu Indri? Apa yang dapat Bu Indri simpulkan dari tadi kita berbincang-bincang apa kendala yang Bu Indri hadapi? Saya hanya bertanya, saya hanya ingin mendengar ceritanya Bu Indri yang cari solusinya sendiri, Bu Indri yang ini rencananya ini. Bagaimana perasaan Bu Indri? Apa yang Bu Indri dapat dari perbincangan kita hari ini? Senang. Bisa Senang saya bisa curhat Ria. Bu Erni sangat senang sekali sehingga bisa mengatakan apa yang benar-benar sudah terjadi di dalam kelas dan bagaimana untuk kedepannya itu kan suatu apa istilahnya evaluasi ke saya Bu, biar saya juga apa yang harus saya perbaiki, kendalanya di mana, dari kendala ini apa yang harus kita perbaiki. Dan lebih ini Bu, saya Bu pengennya Bu mengenali anak Bu. Karakteristik anak di fase D itu kan memang saya baca di PMM ya Bu, mengikuti video di PMM itu tentang tahap perkembangan peserta didik ketika usia di fase D itu memang mereka yang pertama memang perkembangan kognitif Bu, perkembangan ini nggak apa-apa curhat ya? Iya, tidak apa-apa. Perkembangan kognitif itu memang kalau anak didik di itu memang sudah berpikir kritisnya sudah mulai muncul Bu, tidak seperti di SD. Tetapi yang saya baca juga ternyata anak di fase D itu masa rasa sensitifnya itu ada. Karena mungkin di saat fase D mereka itu mengalami masa pubertas. Pubertas itu kebetulan saya juga IPA. Jadi tahu masa peralihan mereka sekarang sudah mau menjadi ke remaja, dari tingkat anak-anak ke remaja ternyata yang memang masih ada rasa sensitif, mereka tidak langsung bisa berani untuk mengungkapkan pendapat. Itu ada di kognitif, sosial, emosi, terus apa yang saya baca kemarin, bahasa, perkembangan bahasa mereka juga di tahap perkembangan fase D itu yang saya Itu adalah tantangan ya buat kita sebagai seorang pendidik, harus tertantang. Iya betul. Iya, betul sekali. Baik Bu Indri, itu tadi setelah perbincangan ini saya itu ingin mendengar kabar lebih lanjut dari aksi rencana Bu Indri. Mungkin nanti suatu saat, kapan kalau sudah Bu Indri siap nih bercerita lagi dengan saya untuk menceritakan bagaimana hasil dari rencana yang sudah Bu Indri ingin lakukan, dari kekurangan tadi ya, kekurangan yang perlu disempurnakan dari pembelajaran yang Bu Indri lakukan. Jadi nanti saya tunggu kabar baiknya untuk Bu Indri untuk curhat ke saya. Siap nggak? Siap Bu. Harus siap selalu demi anak bangsa. Terima kasih ya Bu Indri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.